Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrin Hamud. Saya seorang mahasiswa Universitas Halileo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, dengan NIM S1S1224047. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai atau mempresentasikan makalah saya tentang implementasi citra digital dan uang vektor. Baik, langsung saja. Pertama yaitu implementasi citra digital melalui steganografi. Kalau kita masuk, apa itu citra digital? Citra digital merupakan representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bentuk diskrit pada bidang dua dimensi. Citra tersusun oleh kumpulan piksel yang memiliki koordinat X dan Y dan amplitudo fungsi XY. Koordinat X dan Y menunjukkan letak posisi piksel dalam suatu citra, sedangkan amplitudo fungsi XY menunjukkan nilai intensitas warna citra. Representasi citra digital beserta piksel penyusunnya ditunjukkan pada gambar berikut ini. Seperti ini. Pada umumnya, berdasarkan kombinasi warna pada piksel, citra dibagi menjadi 3 jenis, yaitu citra RGB, citra grayscale, dan citra binary. Citra pada gambar pertama tadi termasuk dalam jenis citra RGB. Citra tersebut tersusun oleh 3 kanal, yaitu kanal merah, hijau, dan biru. Masing-masing kanal warna memiliki nilai intensitas piksel dengan kedalaman bit sebesar 8 bit, yang artinya memiliki variasi warna sebanyak 2/8 derajat warna. Pada kanal warna, warna merah sempurna direpresentasikan dengan nilai 255 dan hitam sempurna dengan nilai 0. Pada kanal hijau, warna hijau sempurna direpresentasikan dengan nilai 255 dan hitam sempurna dengan nilai 0. Begitu juga pada kanal biru, warna biru sempurna direpresentasikan dengan nilai 255 dan hitam sempurna dengan nilai 0. Setiap piksel pada citra RGB memiliki intensitas warna yang merupakan kombinasi dari 3 intensitas pada kanal RGB. Sebagai contoh, suatu piksel yang memiliki nilai intensitas sebesar 255 pada kanal merah, 255 pada kanal hijau, dan 0 pada kanal biru akan menghasilkan warna kuning. Pada contoh lain, seperti ini. Apabila warna merah 255, hijau 255, biru 0 akan menghasilkan kuning, dan lainnya seperti ini. Kemudian, tujuan penerapan citra digital. Komputer dapat mengenali sebuah objek dengan menggunakan algoritma image recognition. Algoritma ini mengambil sebuah gambar atau beberapa bagian dari gambar sebagai input dan mengeluarkan label kelas. Namun, sebelum dapat mengenali gambar algoritma image recognition ini harus mempelajari perbedaan dari kelas-kelas yang berbeda terlebih dahulu. Misal dalam sebuah gambar pemandangan, komputer akan belajar gambar pohon memiliki ciri seperti apa bunga. Bunga memiliki ciri seperti apa, anjing memiliki ciri seperti apa, dan seterusnya. Sebelum komputer menggunakan algoritma image recognition untuk mempelajari kelas-kelas tersebut, tentu ada beberapa proses yang harus dilakukan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan citra yang ada biasanya memiliki kekurangan atau penurunan kualitas yang disebabkan beberapa hal seperti pengaruh cahaya, noise, blur, dan lainnya. Akibatnya informasi yang ada dalam sebuah citra menjadi kurang jelas atau hilang. Pengolahan citra dikembangkan dengan tujuan untuk image enhancement, memperbaiki atau meningkatkan kualitas tampilan citra, image compression, mereduksi atau mengurangi ukuran file citra namun tetap mempertahankan citra. Ketiga itu image restoration, memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Yang keempat, feature extraction, mengekstraksi ciri atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis. Selanjutnya, kita bahas pengolahan citra digital dalam kehidupan sehari-hari. Pengolahan citra digital dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kehidupan. Contohnya, bidang biomedis. Pengolahan citra digital mengalami kemajuan penting dalam bidang kedokteran ketika ditemukannya tomografi terkomputerisasi pada tahun 1970-an. Dan kini teknologi tomografi tersebut sudah maju sangat pesat. Pengolahan citra digital dapat digunakan untuk deteksi tumor atau kanker. Terakhir, identifikasi penyakit paru-paru, identifikasi penyakit hati, identifikasi penyakit tulang, segmentasi tulang, dan lainnya. Selain di bidang biomedis, ada juga pengindaran jauh. Informasi yang penting dari sumber-sumber alam seperti pertanian, perairan, kelautan, mineral, dan geologi dapat diperoleh dengan melakukan analisis citra terhadap citra satelitnya. Selain itu juga ada teknologi pengaman. Suatu sistem mengalami kemajuan pesat akibat dari pesatnya perkembangan pengolahan citra pada bidang biometrika. Sebagai contoh pemanfaatan sidik jari, iris,
wajah, dan biometrika yang lainnya untuk sistem identifikasi seseorang. Mungkin saja beberapa yang saya paparkan mengenai penerapan contoh pengolahan citra digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan stenografi dalam citra digital. Saat ingin menerapkan stenografi, kita perlu menyiapkan gambar terlebih dahulu sebagai media untuk penerapan stenografi tersebut. Di sini telah tersedia gambar dan stenografi tersebut akan diterapkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini gambar pertama, ini gambar yang belum diterapkan stenografi. Kemudian dengan menggunakan gambar di atas kita akan disiapkan sisipkan pesan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan source code berikut ini. Mungkin kita langsung lakukan demonstrasi dari stenografi ini seperti ini. Kita akan buka Visual Studio pertama dan ini adalah kode. Di sini di image page kita dapat memasukkan sumber source picture-nya, gambarnya, dan ini adalah pesan yang kita sembunyikan. Mungkin soal gambar ini akan disisipkan dan aku akan munculkan sisipkan pesan hai, aku Shinchan, dan coba kita. Nah, ini sudah berhasil diterang. Kita ulang lagi. Nah, ini muncul sisi pesan yaitu hai, aku Shinchan. Dan hasil dari gambarnya tadi yang telah diekstrak adalah seperti ini, akan berubah jadi encoded image. Mungkin saya akan menjelaskan dulu beberapa kodenya. Yang pertama itu from fill import image. Ini baru pertama import modul image dari library fill. Modul ini menyediakan kelas yang memungkinkan memilih gambar. Kemudian ada fungsi hide and message. Fungsi ini digunakan untuk menyembunyikan pesan dalam gambar. Di sini bagian image page adalah path atau lokasi file gambar yang akan digunakan. Kemudian message ini sebagai adalah pesan yang akan disembunyikan dalam gambar. Pertama kakaknya itu akan ada fungsi itu akan gunakan image open. Mau gambar gunakan image open, image page sini melalui source tadi dan menyimpan ke variable image. Kemudian mengambil data pixel dari gambar menggunakan image get data dan menyimpan dalam variable pixel. Kemudian mengubah pesan menjadi representasi linear menggunakan format or chart untuk setiap karakter dalam pesan. Pesan ini akan dikonversi menjadi satu string binar yang disimpan dalam variable binary message. Selanjutnya meriksa apakah panjang pesan binar lebih dari jumlah pixel dalam gambar. Jika iya, maka akan menghasilkan value error. Selanjutnya melakukan literasi pada setiap pixel dalam pixels. Jika basic index kurang dari panjang binary message, ambil warna merah dari pixel dan simpan dalam variable red. Kemudian ganti bit terakhir dari nilai red dengan bit pesan pada index message index menggunakan operasi bitwise dan OR. Menambahkan pixel yang sudah dimodifikasi dalam encoded pixel. Demikian message index untuk proses bit pesan berikutnya. Selanjutnya membuat gambar transkripsi baru menggunakan image new. Image dengan mode ukuran yang sama dengan gambar asli dan menyimpan dalam variable encoded image. Menyimpan data pixel yang sudah dimodifikasi dalam gambar transkripsi menggunakan kode image put data encoded pixels. Menyimpan gambar transkripsi ke dalam file dengan nama encoded image png. Jadi nanti akan menghasilkan file baru dengan nama encoded image png seperti ini. Selanjutnya fungsi extract message encoded image path. Fungsi ini digunakan untuk mengambil kembali pesan yang disembunyikan dalam gambar transkripsi. Encoding image path adalah path atau lokasi file gambar transkripsi yang akan digunakan. Selanjutnya extract message. Buka gambar transkripsi menggunakan image open encoded image path dan menyimpannya ke dalam variable encoded image.
mengambil data pixel dari gambar transkripsi menggunakan encoded image get data dan menyimpannya ke dalam variabel encoded pixel. Mengambil bit terakhir dari nilai warna merah setiap pixel dan menggunakannya menjadi string binary message. Mengubah string binary menjadi pesan asli dengan membaginya menjadi bit-bit berukuran 8 bit. Setiap bit dikonversi menjadi bilangan desimal menggunakan integer bit 2 dan kemudian menjadi karakter menggunakan char. Karakter-karakter ini dikonversi untuk membentuk pesan yang asli, mengembalikan pesan yang telah diekstraksi. Variabel image page ini merupakan spot atau lokasi gambar yang akan digunakan sebagai gambar sumber. Variable message to hide merupakan pesan yang disembunyikan dalam gambar. Dan sehingga hide message kita menjalankan fungsi dengan menggunakan image page sebagai source gambarnya, dan di sini message to hide adalah pesan yang disembunyikan, adalah pesan yang akan disembunyikan. Kemudian sini extract message adalah variabel untuk menjalankan fungsi extract message encoded image PNG, yaitu hasil ekstrak dari source gambar sebelumnya, dan kita akan memprint extract message-nya. Mungkin penjelasan tentang citra digital dan penerapannya menggunakan stack selanjutnya kita akan bahas makalah ruang vektor. Ya, vektor adalah geometri yang memiliki besaran dan memiliki arah. Setiap vektor dapat dinyatakan secara geometris sebagai segmen garis berarah pada bidang atau ruang. Vektor juga digambarkan dilambangkan dengan tanda panah. Besar vektor proporsional dengan panjang panah dan arahnya bertepatan dengan arah panah. Vektor dapat melambangkan perpindahan dari titik ke A ke B. Sedangkan unsur vektor tersebut ditulis berurutan atau seperti matriks atau kolom atau memakai notasi vektor satuan I, J, K. Panjang sebuah vektor ruang Euclidean 3 dimensi dapat didefinisikan sebagai berikut. Si vektor A sama dengan A1 pangkat 2 tambah A2 akar A1 pangkat 2 tambah A2 pangkat 2 tambah A3 pangkat 2, yang merupakan konsekuensi dari teorema Pythagoras karena vektor dasar E1, E2, E3 merupakan vektor-vektor satuan ortogonal. Sebuah vektor yang memiliki panjang atau satu satuan disebut faktor satuan atau unit vektor. Biasanya vektor satuan digunakan untuk mendefinisikan arah. Untuk membentuk vektor satuan, bagilah vektor tersebut dengan panjang vektor tersebut dengan rumus seperti berikut. Selanjutnya kita akan bahas operasi vektor. Vektor pun dapat dikenakan operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebagai contoh, A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K, dan B sama dengan B1I tambah B2J tambah B3K. Hasil dari A tambah B adalah A tambah B sama dengan A1 tambah B1 kali I ditambah A2 tambah B2 kali C tambah A3 tambah B3 kali K. Penggunaan vektor juga berlaku dengan cara mengganti tanda plus menjadi tanda minus. Perkalian vektor hanya dapat dilakukan jika kedua vektor berada di ruang yang sama. Dari pertama hasil kali titik atau dot product. Hasil kali titik akan menghasilkan besaran skalar, misal A dan B berada vektor ruang yang sama, maka hasil kali titiknya didefinisikan sebagai A dot B sama dengan A kali B cos A, di mana A dan B masing-masing merupakan panjang vektor A dan vektor B, dan A adalah sudut yang dibentuk antara dua vektor tersebut. Selanjutnya hasil kali silang atau cross product. Hasil kali silang merupakan perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan suatu vektor baru, A kali B, dan sini A kali B sin theta. Perkalian langsung. Perkalian ini tidak bersifat komutatif. Misalnya, vektor A kali vektor B sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK dikali BXI tambah BYJ tambah BZK. Sama dengan seperti berikut ini. Selanjutnya, ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Contoh ruang vektor adalah vektor Euclides yang sering digunakan untuk melambangkan besaran fisika seperti gaya. Vektor-vektor yang berada di ruang Rn dikenal sebagai vektor Euclides, sedangkan ruang vektornya disebut ruang n Euclides.
Model ruang vektor merupakan teknik dasar dalam perolehan informasi yang dapat digunakan untuk penelitian relevansi dokumen terhadap kata kunci pencarian atau query pada mesin pencarian, klasifikasi dokumen, dan kelompokan dokumen sistem temu balik informasi dan lain-lain. Selanjutnya subruang vektor. Sub himpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang V jika W itu sendiri adalah ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penambahan dan perkalian. Skala yang didefinisikan pada V2 dengan demikian syarat agar dikatakan sebagai subruang V adalah W tidak sama dengan ini dan seterusnya. Selanjutnya pemodelan ruang vektor. Model ruang vektor merupakan suatu metode yang cukup banyak digunakan dalam sistem informasi trivial. Namun karena konsep informasi filtering memiliki prinsip yang mirip dengan informasi trivial, maka model ruang vektor ini juga dapat diimplementasikan pada aplikasi informasi filtering. Selanjutnya, mengukur kemiripan dokumen dengan kebutuhan pengguna. Relevasi antara query dengan suatu dokumen, dikenal juga dengan istilah similaritas, adalah suatu ukuran kemiripan antara representasi dokumen dengan representasi kebutuhan pengguna. Ukuran kemiripan atau similarity measure adalah sebuah fungsi untuk menentukan derajat kemiripan antara dua buah vektor. Penggunaan ukuran kemiripan antara query dan dokumen-dokumen memungkinkan rankingan dokumen-dokumen yang diperoleh sesuai urutan relevansi, pembuatan nilai-nilai ambang tertentu agar ukuran himpunan dokumen yang diperoleh dapat dikendali. Berikut dua cara untuk mengukur kemiripan dokumen dengan informasi yang diperlukan oleh user atau pengguna. Satu, menggunakan dot product. Hasil kali titik akan menghasilkan besaran skalar. Misalnya A dan B berada pada vektor yang sama, maka hasil kali titiknya akan didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya, cosinus similarity measure. Pada model ruang vektor, penentuan kemiripan yang lebih tepat didasarkan pada perhitungan besar sudut yang dibentuk oleh vektor query dan vektor dokumen tersebut. Cosinus similarity digunakan untuk melihat kemiripan antara dokumen teks. Kemiripan dalam visual FSM ini ditentukan oleh vektor dari dokumen pembanding dan vektor dari dokumen uji. Cosinus similarity akan menghasilkan sebuah matriks yang saling berelasi antara dokumen-dokumen dengan melihat besar sudutnya. Cosinus sering digunakan untuk membandingkan dokumen-dokumen. Apabila nilai cos sudutnya adalah 1, maka kemiripan teks adalah 100%. Sedangkan apabila nilai cos dari sudutnya adalah 0, maka kemiripan teks adalah 0 atau dapat dikatakan orisinal. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan keterangan D1 dokumen pembanding dan D2 dokumen uji. Contoh penerapan cosinus similarity. Contoh penerapan cosinus similarity dapat menggunakan teks sebagai vektor. Mari kita anggap kita memiliki dua kalimat sebagai vektor teks. Kalimat A, saya suka makan nasi goreng. Kalimat B, saya senang makan nasi goreng. Nah, langkah untuk menghitung cosinus similarity antara kedua kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Prapemrosesan teks. Pertama, kita perlu melakukan prapemrosesan teks untuk mengubahnya menjadi representasi vektor yang dapat dihitung cosinus similarity. Langkah-langkah ini dapat mencakup langkah-langkah seperti tokenisasi, penghapusan stop words, stemming, dan vektorisasi teks menggunakan metode seperti TF, IDF, atau word embedding. Misalkan, setelah prapemrosesan kedua kalimat direpresentasikan sebagai vektor TF, IDF, kalimat A 0, 0,0, 0,0, 0,33, 0,33, 0,47, dan 0,0. Kalimat B 0,0, 0,0, 0,33, 0,33, 0,47, dan 0,47. Pertama kita menghitung dot product antara vektor A dan B. Dot product A sama dengan A0, B0, tambah A1, B1, tambah A2, B2, tambah A3, B3, tambah A4, B4, tambah A5, B5, sama dengan 0,0, 0,0, tambah 0,0 kali 0,0, tambah 0,33 kali 0,33, tambah 0,33 kali 0,33, tambah 0,47 dikali 0,47, tambah 0,0 kali 0,47, sama dengan ini, yaitu 0,8389. Selanjutnya kita menghitung magnitudo vektor A. Magnitudo A dengan square A0 pangkat 2 tambah A1 pangkat 2 tambah A2 pangkat 2 tambah A3 pangkat 2 tambah A4 pangkat 2 tambah A5 pangkat 2. Square sama dengan seperti ini dan hasilnya adalah 0,94. Selanjutnya kita akan menghitung magnitudo vektor B. Magnitudo B sama dengan square B0 pangkat 2, B1 pangkat 2, B2 pangkat 2, B3 pangkat 2, B4 pangkat 2, dan B5 pangkat 2. Dan hasilnya adalah 1,04.
Selanjutnya kita akan menghitung kosinus militer antara vektor A dan B. Kosinus militer sama dengan dot produk dibagi magnitudo A dikali magnitudo B sama dengan 0,8789 tadi dan bagi 0,94 kali 1,4 dan hasilnya adalah 0,9. Jadi kosinus militer antara kedua kalimat tersebut adalah sekitar 0,9. Semakin tinggi nilai kosinus militer, makin mirip kedua kalimat tersebut dalam hal tersebut kedekatan mereka. Distribusi kedekatan mereka. Selanjutnya, kita akan bahas perbedaan informasi filtering dan informasi trivial. Kajian mengenai perbedaan informasi yang telah banyak dikenal adalah temu balik informasi. Kemudian kajian pengenalan informasi filtering yang bersama kajian temu balik informasi tersebut sebagai keping mata uang dengan dua sisi untuk perkembangan. Informasi filtering adalah sebuah kajian mengenai pemfilteran suatu aliran informasi dinamis dalam volume besar dan menyampaikan kepada pengguna tertentu untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Menangani ruang informasi tidak terstruktur dan kebutuhan pengguna akan spesifik. Hal ini akan membedakan tuan dengan konsep basis data yang menangani query dan kumpulan data tertentu. Setiap pendekatan yang dilakukan untuk informasi filtering maupun informasi retrieval memiliki 4 komponen dasar. 1. Teknik untuk mempresentasikan dokumen. 2. Teknik untuk mempresentasikan kebutuhan informasi. 3. Cara untuk membandingkan profil dengan representasi dokumen. 4. Cara untuk menggunakan hasil dari pembandingan tersebut. Ini kita akan bahas manfaat ruang vektor dalam mencari informasi. Pemanfaatan dan pengecekan pemiripan ini salah satunya adalah pada informasi yang trivial atau temu balik informasi. Informasi yang trivial digunakan terutama untuk pencarian informasi yang tidak terstruktur. Misalnya adalah pada search engine yang berfungsi mencari halaman web. Pada prinsipnya, query yang dimasukkan oleh user akan dimodelkan dalam ruang vektor menjadi vektor. Lalu dokumen-dokumen yang ada dimodelkan juga menjadi vektor. Kemudian cukup dengan bandingkan kemiripan dari dokumen dengan query. Selain itu masih banyak pemanfaatan mungkin belum dikembangkan berupa misalnya kalkulasi hidup dan lain-lain. Mungkin saja presentasi dari makalah ruang vektor dan citra data tadi. Saya akhiri, jika ada salah kata, siapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.